Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudiansa dengan nomor induk mahasiswa 20217156, tingkat 1D keperawatan Stikesset Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan istilah-istilah anatomi sistem pencernaan untuk memenuhi tugas ilmu dasar keperawatan 1 yang diajarkan oleh Ibu Novi Jayani MSI. Nah, di sini ada istilah-istilah dalam anatomi sistem pencernaan. Yang pertama terdiri dari cavital oralis, yaitu rongga mulut. Kemudian ada lingua atau lidah. Setelah itu ada glandula parotis atau kelenjar ludah parotis yang berfungsi untuk memproduksi air ludah. Lanjut ada glandula sublingualis untuk memproduksi air ludah. Setelah itu ada glandula submandibularis yang produksi air ludah. Nah, air ludah inilah yang berfungsi sebagai embosi makanan yang kita kunyah tersebut. Nah, setelah itu kita bahas secara satu persatu. Di sini ada anatomi rongga mulut. Rongga mulut adalah jalan masuk pertama makanan menuju sistem pencernaan dan berisi organ aksesori. Dalam rongga mulut terdapat berbagai istilah. Yang pertama ada lingua atau lidah. Lidah melekat pada mandibula atau tulang rahang bawah. Di bawah lidah terdapat selaput lendir. Setelah lidah terdapat dens atau gigi, berfungsi dalam proses mastikasi, yaitu memotong makanan menjadi ukuran yang lebih kecil. Setelah dens ada ductus glandula sublingualis, yaitu saluran kelenjar sublingualis atau saluran penghasil air ludah. Setelah itu ada ductus parotideus, yaitu saluran penghasil air ludah. Setelah itu terdapat frenulum lingua, yaitu lipatan yang terdapat di bawah lidah. Kemudian ada glandula sublingualis, yaitu kelenjar yang berada di bawah lidah. Setelah itu ada musculus myloiodeus, yaitu otot yang membantu pergerakan pada dasar mulut. Setelah itu ada muscus masseter, yaitu otot yang membentuk atau membantu pada pergerakan pada rahang mulut. Setelah itu ada ductus submandibularis, yaitu saluran kelenjar air ludah pada submandibularis atau rahang bagian bawah. Kemudian di sini ada glandula submandibularis, yaitu kelenjar ludah mandibularis atau kelenjar penghasil ludah mandibularis. Nah, kemudian makanan yang sudah masuk melalui mulut akan diproses atau didorong menuju esofagus. Nah, di esofagus ini sendiri bagian yang paling penting yaitu epiglotis. Epiglotis yang berfungsi memastikan ketika makanan masuk ke dalam esofagus, maka saluran pernapasan akan terhenti sementara. Gunanya agar makanan ini tidak masuk ke dalam tenggorokan. Di esofagus, makanan akan dibantu oleh otot-otot dalam esofagus. Istilah dalam esofagus ada incisor teeth, yaitu gigi pemotung depan. Kemudian ada orofaring, yaitu bagian tenggorokan belakang. Setelah itu ada epiglotis, yaitu tulang rawan yang fleksibel di atas laring. Kemudian ada piriform recess, bagian seperti buah pir di hipofaring. Kemudian ada tiroid cartilage, yaitu tulang rawan tiroid. Di bawahnya terdapat cricoid cartilage, yaitu tulang rawan cricoid. Setelah itu ada cricopharyngeus muscle, yaitu otot yang terletak di esofagus. Nah, setelah itu di sini ada trakea dan juga ada aorta, yaitu pembuluh darah besar. Kemudian ada left main bronchus, yaitu bronkus kiri, dan diafragma. Setelah itu ada aorta constriction, yaitu pelekatan aorta di esofagus.
Kemudian ada inferior esophagus sphincter, yaitu katup bawah di esophagus. Ujung esophagus, otot yang membatasi esophagus. Kemudian di sini ada anatomi lambung. Lambung adalah organ berbentuk J. Hampir semua bagian lambung terletak pada bagian superior kiri rongga abdomen, di bawah diafragma, kecuali sebagian kecil yang terletak pada bagian kiri garis tengah. Nah, di lambung terdapat kardia atau katup lambung atas, katup yang mengunci esophagus dengan lambung. Kemudian ada fundus ventriculi, yaitu bagian dasar lambung. Setelah itu ada serosa, yaitu jaringan ikat pelapis luar lambung. Kemudian ada korpus, yaitu badan lambung. Setelah korpus terdapat musculus longitudinalis, yaitu otot yang memanjang yang membantu pergerakan lambung. Di bawahnya terdapat musculus circular, yaitu otot yang melingkar di lambung. Setelah itu ada musculus obliquus, yaitu otot yang menyamping pada lambung. Setelah itu ada curvatura minor grastis, yaitu lengkungan kecil lambung sebelah kiri. Terdapat juga curvatura major grastis, yaitu lengkungan besar lambung. Setelah itu ada pylorus, yaitu muara lambung untuk masuk ke usus halus. Setelah itu di sini terdapat sphincter pyloricus, yaitu katup lambung bawah. Nah, di sini juga terdapat canalis pyloricum atau saluran muara lambung. Di sebelahnya terdapat antrum pyloricum, yaitu rongga melebar lambung bagian bawah. Setelah itu ada rugaya mucosa, yaitu jonjot selaput lendir di lambung yang membantu proses mendorong makanan di bawah lambung masuk ke usus halus. Nah, ketika masuk ke usus halus, maka di sanalah kantung empedu dan pankreas berperan. Kantong empedu disebut juga dengan vesica velea. Dia menghasilkan cairan empedu yang akan melumasi makanan yang akan masuk ke usus halus. Terus ada bagian ductus hepaticus dextra atau saluran hati kiri. Sedangkan ductus hepaticus sinistra, yaitu saluran yang akan bermuara ke hati dari sebelah kanan. Kemudian ada ductus hepaticus communis, saluran yang menyatu arahnya ke hati. Setelah itu ada ductus choledecus, yaitu saluran yang bermuara ke empedu dan hati. Setelah itu ada ductus cysticus, yaitu saluran empedu proksiral. Setelah itu ada hepatopankreatik, yaitu saluran yang bermuara ke pankreas dan hati. Kemudian ada pankreas. Nah, pankreas sendiri berfungsi untuk menghasilkan hormon-hormon insulin dan glukagen ketika glukosa darah berlebih. Nah, zat-zat yang akan dibersihkan oleh kantung empedu dan hati dan juga pankreas semuanya akan masuk ke dalam usus halus. Di usus halus terdapat duodenum atau usus 12 jari yang merupakan pangkal dari bermuaranya dari lambung ke usus. Kemudian dari usus 12 jari makanan akan masuk ke dalam bagian jejunum. Nah, di jejunum ini usus halus atau biasa kita sebut dengan usus halus kosong. Nah, di sini makanan akan lewat saja. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam ileum, yaitu usus bagian penyerapan.
Penyerapan seperti zat, makanan, protein, lemak, mineral, dan karbohidrat akan diserap di usus halus atau ileum. Lalu makanan yang diserap ini akan diedarkan ke seluruh tubuh kita dan disimpan di dalam tubuh yang membutuhkannya. Kemudian makanan yang sudah tidak bisa diserap maka akan dilanjutkan ke usus besar. Nah, di sini ada anatomi usus besar. Anatomi usus besar yang pertama yaitu appendix vermiformis, yaitu umbai cacing. Kemudian di atasnya terdapat cecum, yaitu bagian pertama usus besar, dan juga ileum atau yang biasa kita sebut dengan tulang usus. Kemudian terdapat juga colon ascendens, yaitu usus besar yang naik ke atas. Kemudian terdapat haustrum, yaitu kantung usus besar. Di sini juga terdapat arteri superior, yaitu pembuluh arteri terletak di usus halus bagian atas. Kemudian terdapat juga colon transversum atau usus besar yang melintang. Dan juga ada flexura hepatica coli, yaitu lengkungan pertemuan colon ascendens dan transversum. Kemudian di sini terdapat fixura linealis coli, yaitu lengkungan pertemuan antara colon transversum dan descendens. Kemudian terdapat mesocolon transversum, otot yang mendukung untuk menempelnya colon transversum. Terdapat juga appendix epiplois, yaitu kantung kecil peritoneum yang berisi lemak. Dan juga ada mesenterium, yaitu akar usus halus. Dan di sini juga terdapat Taenia coli, yaitu pita usus besar. Dan juga colon sigmoideum, yaitu usus besar yang berbentuk sigmoid. Kemudian terdapat rectum. Rectum adalah bagian distal usus besar. Ada juga canalis analis, yaitu anus atau sphincter ani externum, yaitu kutub anus bagian luar.